Karena sebelumnya itu kritik film itu istilahnya berpusat pada pembuatnya, sutradaranya. Ini maksudnya apa sutradaranya ini? Kalau di cultural studies post struktural itu pembuat film itu mati gitu loh. Filmnya yang hidup di kepala penontonnya gitu. Jadi semua pendapat itu valid. Tinjauannya Tinjauan dari Derrida khusus untuk malam ini aja. Mikhail Foucault. Besok nggak tahu kan? Besok nggak tahu. Monggo Om Lalu, waktu tempat dipersilahkan sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka dulu ya. Oke. Biasanya meeting sangat filmis nih. Terima kasih Cak Ibu. Saya sebetulnya di sini agak malu lah ya, sungkan maksudnya. Para senior, para sesepuh, mungkin guru-guru orang saya sini itu maunya belajar gitu ya. Kita yang tertinggung dibilang sesepuh itu kita yang tertinggung gitu ya. Iya, jadi ya saya mungkin seperti hidup saya mau cerita ngalir aja gitu. Bagus. Saya Cak Ibu bilang kan saya dari Lombok gitu, dari Narmada ya. Memang ayah saya dari Lombok, ibu saya dari Jawa Timur, Sidoarjo. Nah, tapi saya sejak kecil di Kalimantan, Cak Ibu. Sampai SMA. Iya, Pontianak ya. Betul. Malah sebelumnya karena orang tua PNS itu saya dari desa di Kalimantan. Jadi saya dari SD sampai SMA di Kalimantan. Ini nanti ada hubungannya, Cak Ibu. Jadi saya mungkin informasi segala macam itu saya banyak nonton waktu kecil karena tempat saya itu kalau mungkin pernah tahu Sambas ya. Itu deket sama Malaysia. Jadi saya sejak kecil nontonnya Piramli. Film Indonesia itu mungkin cerita akhir pekan. Piramli itu kan tokoh film Malaysia gitu, segala macam pantun segala macam. Saya nggak tahu itu nanti apa ada ininya sama jalan hidup saya ke depan gitu. Nah, saya nggak tahu. SD saya dia di Kalimantan itu SMP. Nah, saya tiba-tiba mungkin saya SD SMP itu bandel, main lah maksudnya ini. Saya ngisi waktu habis sekolah bantuin karena kampung desa gitu ya, maksudnya nganterin koran. Nganterin koran. Kebetulan di tempat saya itu orang yang jadi distributor koran itu juga koresponden. Lah, saya terus belajar fotografi, Om. Sama orang itu Karena dia loper saya bantuin nganterin koran, dia juga ini, saya belajar fotografi. Kok ini gitu, saya jadi belajar fotografi itu dari SMP. Masih kamera Kodak masih ya kayak gitulah. Saya mungkin nanti. Nah, terus SMA saya ini korannya waktu itu namanya Akcaya, nanti jadi grup Jawa Pos. Iya, grup Jawa Pos. Nah, tiba-tiba Om, ya di SMA itu seingat saya nggak belajar nulis waktu SMP itu. Tapi mungkin karena sambil nganterin koran itu baca segala macam mulai ini masuk ke bawah sadar kayak gini. Saya mulai SMA nulis buat Akcaya. Loh, sudah. Keren. Saya nulis hiburan. Iya. Nah, SMA saya nulis buat hiburan karena minggu kan biasa hiburan minggu. Jadi kalau ada konser kan jarang juga ya, maksudnya ke Kalimantan konser itu datang saya ngeliput Om.
ngeliput apa segala macam. Kebetulan saya waktu itu udah ngekos sama om tante gitu karena orang tua saya masih di ini. Nah ternyata teman-teman SMA saya itu ya walaupun saya orang kampung, anaknya pemilik koran. Saya SMA nomor 1 lah di Pontianak waktu itu. Jadi anak koran atau segala macam, biasanya jadi kayak dapat akses wawancara Club Project apa gitu segala macam kayak gitu. Ya, jadi apa namanya? Ya jalannya kayak gitu. Nah, terus apa? Ini sebelumnya tuh saya waktu SMP ngelihat kenapa kok kayaknya jadi wartawan nih seru banget sih gitu, jalan kemana-mana apa segala macam. Jadi itu yang ada kayak di kepala saya itu. Terus waktu itu mungkin saya udah baca apa juga gitu ya, wartawan melaporkan dari mana majalah gitu. Hai itu zaman itu berarti Itu aku SMP deh, itu SMP udah majalah Hai. Nah ternyata kan waktu itu dari SMA saya karena kayaknya saya pengen belajar jurnalistik nih. Kayaknya saya masuk UGM D3 komunikasi podcast waktu itu. Itu zaman Roy Suryo sudah ngajar belum tuh? Ngajar fotografi walaupun nggak terlalu sering lah. Yang sering ngajar mungkin Mas Edial Rusli masih ya kayak sekarang ya. Ngepret. Jarang ngebuk Mas. Aku pemerintahan aku. Angkatan Banjar berarti Mas. Broadcast ya? Iya, Banjar. Angkatan tandemku biar Banjar. Iya. Garasi. Nah. Jadi dilalah di ujungnya saya kuliah di UGM itu ya, saya selama waktu UGM itu saya kayaknya lebih banyak belajar jurnalistik itu justru di Belah Sumur di B21 gitu kan ya. Temu siapa, senior dan segala macam, masuk Caibo gitu kan. Di hampir di ujung kuliah, Hai buka pendaftaran. Begitu. Nah, itu saya udah ini ya, udah akhir. Nah, kebetulan di ujung saya kuliah di UGM itu Gari Nugroho syuting di Jogja. Jadi awal ketemunya gitu. Ini ya mungkin nama besarnya kan zaman itu dia Begawan itu. Ya. Banyak nama besar di luar, di Indonesia malah belum gitu. Ya, karena film-filmnya mungkin lebih diapresiasi atau dihargai di luar negeri daripada di festival. Nah, saya bikin tulisan khusus film Daun di Atas Bantal itu kayaknya dikasih. Ini ada ininya lagi. Salah satu produsernya namanya almarhum Mas Abdul Aziz, itu ya senior saya juga. Istrinya adalah redaktur di Hai. Jadi kayak saya dapat kamu nulis ini, kamu ini lagi gitu. Maksudnya ya mungkin kalau sebelumnya saya cuma nulis satu kolom apa segala macam, ini dikasih 2 halaman gitu kan. Maksudnya halaman tengah gitu. Terus wawancara ini termasuk waktu itu pemotretan kayak galeri gitu kan, pemainnya Sarah Azhari gitu. Buat pembaca Hai itu tahun itu kayak apa gitu kan. Iya bro, jangan koleksi. Siapa tahu masih ada. Nah, terus Mas, setelah itu, waktu jadi di Hai itu karena aku posisinya masih di Jogja, jadi Dewa konser di Solo aku ngeliput terus ada acara pesta pelajar di Jogja aku ngeliput segala macam gitu-gitu. Nah, sampai ditawarin, kamu mau nggak ke Jakarta? Hai gitu. Itu masih percobaan 6 bulan gitu. Aku masuk Jakarta, zaman itu kan datang ke kantor jam 10, habis itu disuruh keluar tadi berita, kan pulangan jam 5 kan, ketiknya masih di kantor. Aku tiap hari kayak gitu kok, kayaknya umur masih 97 berarti aku mungkin 20 tahun ya. Kok aku kayak shock gitu kan, dan mungkin karena
ya jadi tadi mungkin kayak gue bilang apa perannya UGM di perjalanan saya gitu kan. Aku tuh kayak gak terlalu glamor lah itu, maksudnya high itu kayak wah datang ke konser apa segala macam itu maksudnya VIP lah gitu. Iya, ini banget gitu ya maksudnya. Gampang. Kok kayaknya Padahal capeknya banget iya, gitu kan. enggak, kemarin aku nulis di Bulak Sumur urusan korupsi, urusan aksi mahasiswa, urusan Demo ini, urusan HAM apa segala macam, tiba-tiba aku disuruh ini kan, wah aku rada Hedon. terus aku ngerasa nggak nulis tuh juga nggak dalam gitu, nggak ada ininya gitu, apa gitu. Ya kan pembacanya juga nggak dalam itu. Yang penting happy kan. Nah, tiba-tiba ini apa namanya, kebetulan waktu syuting Daun di Atas Bantal itu udah banyak ini IKJ. Rata-rata anak senior IKJ lah semua ada di situ. Jadi aku terekspos lah sama IKJ. Jadi kebetulan itu angkatan pertama waktu aku daftar IKJ itu pertama kalinya ada buka jurusan kajian film. Jadi aku kuliah di IKJ, kuliah kajian. Jadi aku nggak ini teknis, nggak nulis atau apa yang teknis itu nggak. Jadi berarti masih nyambung visipol. Nah, masih kritis, nyambung, ya, betul. Nah, jadi itu aku transfer om. Jadi lu bisa. Jadi aku 110 di UGM, mau S1 IKJ itu 144. Jadi aku tinggal 34. Iya. Nah, apa namanya? Tapi terus terang di UGM ya mungkin aku kalau ingat-ingat siapa yang aku maksudnya aku mungkin ya itu lebih banyak belajar di Bulak Sumur, terus aku sempat bantuin Wartaka Agama sama Prof almarhum Prof Kusnadi gitu kan segala macam. Jadi kayaknya belajarku aku kan Wartaka Agama itu isinya wawancara Profesor Jamu, wawancara apa, aku belajarnya kayaknya apa namanya lebih belajar di wawancara sama orang gitu kan. Nah, apa namanya? Nah ternyata pas aku belajar apa di IKJ itu, menurutku satu nama yang menurutku ini banget ya mempengaruhi itu adalah pas aku kuliah di situ, dosenku salah satunya adalah Seno Gumira Aji Dharma. Cerpenis paling top pada masanya. Seno Gumira Aji Dharma. Wah itu aku ini banget lah, maksudnya selama kuliah di IKJ itu kayaknya yang inspiratif tuh, maksudnya yang lain mungkin menguasai teknis, menguasai ini, tapi si Seno tuh ini banget ya. Pandang ya, perspektifnya. Jadi aku tuh bisa melihat film tuh kan, apalagi waktu itu dia udah ini ya dia tuh memperkenalkan masa itu cultural studies gitu. Jadi itu advance lah di masuk ya di situ ya. Karena sebelumnya itu kritik film itu istilahnya berpusat pada pembuatnya, sutradaranya. Ini maksudnya apa sutradara yang ini? Kalau di cultural studies post struktural itu pembuat film itu mati gitu loh. Filmnya yang hidup di kepala penontonnya gitu. Jadi semua pendapat itu valid. Tinjauannya Derrida khusus untuk malam ini aja. Besok nggak tahu kan? Besok nggak tahu. Nah itu pokoknya kuliah memerdeka terus kan, kalau dia kuliah bebas. Tahu musik jazz. Wah, pokoknya banget. Dah dilalah. Seno ini kan pengeliling dunia juga. Betul. Fotografer apa seluruh hal kayak baca novel baca cerpennya sebelum kenal, sebelum kuliah sama dia mengidolakan gitu, ketemu orangnya terus kayak ketemu inilah saya dewa gitu, idolakan. Itu kan aku kuliah itu 98-99 sampai 2000. Nah di pertengahan jalan 99 salah satu dosen IKJ namanya Mbak Shanti Harmain itu karena
mungkin ngelihat ngobrol apa segala macam dari tugas sehari-hari, dia ngelihat oh kok kayaknya bisa aku ajak kerjasama nih gitu. Ada domba yang bisa dimasukkan ke kandang. Enggak, artinya gini, karena mungkin aku terpengaruh sama Seno itu gitu. Jadi melihat film tuh nggak hanya ini, tapi aku kaitkan dengan sosiologi masyarakat. Betul. Kaitkan dengan bidang-bidang lain gitu. Wah, cocok nih. Karena jadi awal mulanya GFest itu Om, sebetulnya adalah tahun 99 itu sudah merintis pertama kali. Itu kejatuhan Soeharto membuat kebebasan informasi. Jadi kita itu waktu itu merintis GFest, mulanya itu adalah untuk ya merayakan kemerdekaan informasi itu. Jadi film apa aja ya, termasuk tadi yang sampean bilang apa namanya side stream gitu ya, orang-orang yang nggak dapat akses bioskop apa segala macam, ya itu merayakan kebebasan berekspresi gitu. Awalnya itu gitu. Nah terus kemudian mungkin disambut oleh ya penonton. Enggak, maksudnya GFest itu bisa. Jadi tahun pertama itu kita udah 18.000 penonton. Enggak, ngawalinya GFest itu minum kopi berempat, bertiga atau berlima, Pak, tiba-tiba muncul ide itu yang menarik sebetulnya. Kenapa Pak seliar itu gitu? Ngopi, ngudut atau gini, jadi termasuk si salah satu pendirinya GFest itu Mbak Christine Hakim. Jadi kan beliau salah satunya yaitu main di Dan di Atas Bantal, sebelumnya juga main Pasir Berbisik. Dia juga pernah jadi juri di Cannes gitu kan. Itu ngasih inilah, dan salah satu yang merintis GFest itu ada satu orang produser Perancis gitu. Jadi udah banyak dapat informasi, dan awal-awal GFest itu sumber pendanaannya dari donor Belanda, Amerika, Ford gitu ya, EVOS segala macam gitu-gitu yang memang ini. Nah kalau referensi memang kita awal-awal GFest tuh banyak dapat technical assistance dari Jepang, dari Belanda, apa segala macam. Jadi ini, dan kebetulan memang backgroundnya orang-orang film semua lah, baik pas zaman Soeharto gitu ya, maksudnya kayak Mbak Christine kan mengalami masa itu. Udah mengalami masa itu gitu. Jadi enggak, yang 18.000 itu dari keseluruhan film di GFest atau ada memang film yang monumental pada saat kelahiran GFest 99 itu? Awal-awal. Film yang monumental awal aku sudah mengingat ya. Tapi salah satu yang monumental itu adalah, nah itu yang aku sempat nulis juga, adalah film berdasarkan Pramudia Anantatur. Ini film dokumenter ya. Judulnya Jalan Raya Pos. Itu kalau nonton filmnya, film dibuat oleh saudara Belanda. Dia dalam tanda petik menggambarkan bahwa dari zaman Dendels sampai sekarang tuh nggak ada perubahan di jalan fisik ada, tapi manusianya nggak berubah. Jadi kayak kemiskinan, kebodohan, apa segala macam. Nah, apa namanya? Itu 99 ya. Nah ini mau apa? Banyak cerita-cerita ini juga ya. 99 itu maksudnya aku juga kita semua belum pernah menyelenggarakan festival film sebelumnya ya, jadi babat alas lah gitu ya, pas segala macam gitu. Nah juga banyak generasi baru film Indonesia ya. Dulu mungkin pernah dengar namanya e-cinema, independent cinema, terus ada film judulnya Kuldesak. Nah itu luar biasa. Mbak Shanti salah satu produsernya gitu, itu yang dianggap inilah apa, sinema Indonesia baru gitu. Itu tahun hampir bersamaan 99 dan 2000 lah. Tapi orang-orangnya yang ada di situlah apa namanya berkecimpung di GFest. Jadi kita kayak komunitas, banyak kan teman-teman dari IKJ juga. Ya artinya ini ya itu tadi merayakan kebebasan pasca Soeharto. Nah, ya ini kan kayak ini ya, aku zamannya kayak ini juga gitu, pas
zamannya Bulak Sumur, aku tuh pernah malam 27 Juli 96 itu aku di depan PDI Perjuangan gitu kan, sama Fendri nonton gitu. Awan namanya tuh, aku ngopinya di kantor P3 gitu kan. Tiba-tiba besoknya diserang Mas. Diserang. Tapi posisi udah nggak di situ. Aku pulang jam 6 pagi. Aku pulang jam 6 pagi jam ini. Aku waktu itu sepupuku rumahnya di Kuningan. Aku pulang situ tidur mandi juga, aku nggak tahu. Jam bangun-bangun jam 10 lihat di berita udah berdarah-darah gitu. Berdarah. Banyaklah kejadian kayak gitu, termasuk bom Bali Amrozi Imam Samudra itu aku pas di Bali. Dan sama Ulil Absar Abdallah, urusan film. Iya. Karena waktu itu muter film-film Gus Dur. Iya.